Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cendekia TV. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang linearitas formasi mapel guru bersertifikat pendidik. Seperti biasa, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Cendekia TV. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah mendownload surat edaran ya dari Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460 garis miring B.B1 garis miring GT.02.01 garis miring 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Nah, ini ada beberapa poin ya, poin-poin penting ya. Di sini ada 5 poin ya, silakan nanti dibaca. Di sini saya akan membahas untuk poin ketiga dan poin keempat. Ya. Di sini poin ketiga, calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Kemudian nomor 4, apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, ini nanti kita akan simulasikan ya dengan membuka info GTK satu guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, kemudian satu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Ya, untuk poin ketiga kita akan coba simulasikan dengan cara membuka info GTK guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sini saya akan membuka info GTK guru yang sudah bersertifikat pendidik ya. Ini saya membuka dengan situs info.gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian tekan enter akan ada tampilan seperti ini ya. Ini adalah halaman awal info GTK. Kemudian kita klik login langsung ke GTK. Nah, kemudian di sini ada 2 kotak yang harus kita isi, yaitu password ya, atau akun PTK yang sudah terverifikasi ya, email dan passwordnya. Kita pilih nama gurunya. Oke. Kemudian kita klik login. Nah, ini saya sudah berhasil login ya di info GTK guru yang sudah sertifikasi ya. Di sini kita bisa lihat ya, pada saat verbal ijazah S1 atau D4 ya. Di sini ya, ijazah S1-nya ini adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian kita lihat lagi di bawah sini ya, ini adalah status dan status data kelulusan sertifikasi pendidik ya. Di sini kita bisa lihat untuk poin nomor 7 dan 8 ya, di sini kode sertifikasi pertamanya adalah 156. Nah, kemudian nama bidang studi sertifikasinya Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Jadi ini sama ya dengan bidang studi S1-nya Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kemudian untuk melihat guru ini apakah bisa mendaftar di jenjang SD, ada formasi di sekolah dasar ya, atau guru ini apakah bisa memilih mapel lain selain Bahasa Indonesia ya pada saat pendaftaran P3K. Ini kita bisa lihat atau dengan mencari nanti di surat edarannya kita masukkan nomor kode sertifikasi pertama yaitu 156. Kita masuk lagi ke SE ya, atau surat edaran tadi. Kita masukkan 156 nanti ya. Di sini kita klik tombol CTRL ya, kemudian F. Di sini akan muncul kotak seperti ini ya, atau kotak dialog find ya. Kita ketik kode sertifikasinya tadi 156. Kita cari ya. Tadi bidang studinya adalah Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini ketemu ya, nomor 891. Pendidikan S1-nya adalah Bahasa dan Sastra Indonesia. Kode sertifikasinya 156. Dengan bidang studi sertifikasinya adalah Bahasa Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat tabel di sini ya. Untuk S1 pendidikan untuk S1 Bahasa dan Sastra Indonesia ini dengan sertifikasi Bahasa Indonesia bisa mendaftar di formasi di jenjang SMP ya,
dengan bidang studi bahasa Indonesia atau bahasa dan sastra Indonesia ya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini untuk jenjang SMA ini bisa mendaftar dengan bidang studi yang sama ya, bahasa Indonesia dan sastra ya. Kemudian kita cari lagi ya, kita cari lagi. Nah, ini guru dengan bidang studi bahasa dan sastra Indonesia yang sudah bersertifikasi ini bisa mendaftar di jenjang SMK dengan mapel bahasa Indonesia dan sastra. Kita cari lagi ya, kita cari lagi ke bawah. Nah, kemudian terakhir ada jenjang SD ya. Nah, jenjang SD untuk atau sebagai guru kelas. Jadi ketika guru itu mempunyai sertifikat pendidik bahasa Indonesia ya, ini dengan kode 156, nah ini bisa mendaftar di semua jenjang ya, dari SD, SMP, SMA, atau SMK dengan ini mapelnya ya. Tadi yang SD guru kelas, kemudian yang SMP, SMA, SMK itu sebagai guru bahasa Indonesia dan sastra Indonesia, gitu ya. Jadi cara mencari kode sertifikasi tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian saya akan contohkan lagi ya. Ini contoh ini tidak banyak ya. Nanti silakan teman-teman bisa download surat edaran ini, kemudian cari dengan cara yang sudah saya ajarkan tadi ya. Nah, kemudian kita ke info ketika lagi. Ini saya akan keluarkan dulu ya, logout dulu. Kemudian kita masuk lagi dengan akun PTK ya yang belum bersertifikat pendidik atau akun guru yang belum bersertifikat pendidik seperti ini. Nah, ini untuk menjelaskan pada poin pada surat edaran pada poin yang keempat tadi ya. Apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya ya. Nah, kemudian sebelum ini kita ada informasi tambahan tadi ya. Jadi untuk S1 Sastra Indonesia tadi ya, untuk guru yang pertama tadi, ternyata beliau bisa mendaftar di SD ya, jenjang SD dengan sebagai guru mapel, kemudian SMP sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia ya. Tetapi tidak bisa memilih mapel lain ya, seperti IPS atau lainnya ya, itu tidak bisa. Hanya bisa mendaftar pada mapel bahasa dan sastra Indonesia. Nah, ini kemudian untuk GTK yang kedua ini adalah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Ya, kita bisa lihat di sini pada verbal ijazah ya, bidang studi jurusan pendidikan matematika ya, pendidikan matematika. Ingat ya, S1-nya pendidikan matematika dan ini belum bersertifikat pendidik ya. Maka nantinya ini bisanya mendaftar pada jenjang SMP, SMA, dan SMK ya, begitu ya ini. Tetapi tidak bisa eh, melamar di eh, jenjang SD ya. Nah, ini ketika teman-teman memiliki kasus seperti ini ya, ini harus kuliah lagi ya, PGSD lagi ya, untuk bisa mengajar sebagai guru kelas di jenjang SD. Tadi ya cara membaca tabel kualifikasi akademik ya di sini. Nanti teman-teman bisa mencobanya ya sesuai dengan bidang studi masing-masing. Kemudian kalau memang guru sertifikasi tinggal masukkan kode di sini. Nanti dilihat ya di sini kita bisa melamar di jenjang apa saja. Kemudian dengan mapel apa saja yang bisa kita lamar ya di sini ya. Mungkin sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.